Bab 290. Kamu tidak mungkin Erikin, kan? Memikirkan hal ini, Yinayan tidak bisa menahan tangis lagi. Meskipun dia adalah ketua sekte yang hebat, dia tetaplah seorang perempuan, tanpa keterampilan dan kekuatan dari ketua kediaman Dewa Pengobatan. Saat menghadapi masalah seperti ini, dia masih sangat lemah. Saat ini, Erikin sedang duduk di kamarnya, mempelajari pohon purba. Dalam kegelapan, pohon purba bersinar dengan cahaya biru muda, seperti kediaman dewa. Erikin dengan hati-hati mengusap pohon purba alami, dengan kegembiraan dan kerinduan yang tak terkatakan di matanya. Buku purba mencatat bahwa pohon purba alami dapat memurnikan hati manusia dan menggunakannya untuk memperbaiki tingkatan mereka. Erikin berbisik, ada juga buku yang mengatakan bahwa pohon purba alami dapat memperkuat tingkatan iman orang untuk menemukan jalan yang benar. Jiwa setiap orang berbeda, jadi mereka mengikuti jalan yang berbeda. Dan pohon purba alami memperkuat pikiran dan jiwa tanpa batas, dan kemudian mereka dapat memahami jalan yang benar. Ketika berada di bawah air, Erikin tidak melakukan banyak penelitian pada pohon purba ini, jadi dia menghabiskan semalaman untuk memverifikasi peran pohon purba tersebut. Dia menggantung pohon purba alami di atas kepalanya, sedikit memejamkan matanya, dan seluruh tubuhnya memasuki kekosongan jiwa dalam sekejap. Setelah menutup matanya kembali, sebuah gambar aneh tiba-tiba muncul di depan mata Erikin. Mayat mengambang ada di mana-mana dalam gambar. Keseluruhan gambar penuh dengan pembunuhan yang bernoda merah, membuat orang merasa menyeramkan. Bahkan Erikin tidak bisa menahan diri untuk membuka matanya secara tiba-tiba. Keringat membasahi dahinya. Wajahnya agak murung. Gambar ini membuktikan sebuah masalah, jalan yang benar untuk Erikin mungkin adalah dengan cara yang membunuh. Ini tidak sesuai dengan jiwa. Wajah Erikin sedikit murung. Erikin adalah orang yang baik hati. Jika tidak memaksanya hingga batasan tertentu, dia tidak akan mudah membunuh orang. Namun gambaran yang disajikan oleh pohon purba itu memang adalah membunuh untuk menempuh jalan yang benar. Begitu ada ketidakcocokan antara jalan benar dan karakter, maka proses kultivasi akan menjadi sangat sulit. Erikin berbisik, apakah aku benar-benar ingin menempuh jalan seperti itu? Dia tidak bisa berhenti memikirkan gambar yang dia lihat ketika dia pertama kali menerima warisan. Ayahnya juga mengikuti jalan yang sama. Wajah Erikin mulai menjadi sedikit serius. Jika memang harus menempuh jalan seperti itu, Erikin tidak tahu bagaimana harus memilihnya. Semuanya tergantung pada takdir. Erikin menarik napas dalam-dalam. Dia sekali lagi menggantung pohon purba di atas kepalanya, dan mulai memurnikan pikirannya dan meningkatkan tingkatannya. Sepanjang malam, pada malam ini, Erikin menderita siksaan psikologis yang tak terhitung jumlahnya. Dia secara pribadi menyaksikan satu demi satu makhluk hidup jatuh di depannya, menyaksikan satu musuh demi satu dibunuh, menyaksikan gunung dan sungai hancur dan situasi berubah. Itu dia. Pada saat ini, suara keras membangunkan Erikin. Dia membuka matanya dan melihat, dan menemukan beberapa tetua dan murid-murid gerbang Lingdong yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di pintu. Asal-usul anak ini tidak diketahui, sangat berbahaya, semuanya hati-hati. Ucap Penatua Agung dengan suara yang dalam. Erikin membuka matanya perlahan. Dia menyapu ke arah kerumunan dan tersenyum, semua, ketua sekte dan aku berteman. Apakah kamu tidak melihatnya tadi malam? Aku berjalan keluar dari air bersama ketua sekte kalian. Wajah Penatua Agung sedikit berubah, dan dia dengan marah berkata, kurang ajar. Apa yang telah kamu lakukan pada ketua sekte kami? Jujurlah. Aku tidak melakukan apa-apa. Erikin berkata, hanya membuatnya menangis. Kamu. Penatua Agung memerah, dia menunjuk ke arah Erikin dan tidak bisa berbicara saking marahnya. Penatua Agung, tidak perlu omong kosong dengan dia, tangkap dia dulu baru diinterogasi. Kata seorang sesepuh dingin. Erikin maju selangkah dan menggelengkan kepalanya, takutnya kamu tidak bisa menjatuhkan aku. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Kata sesepuh dingin. Berhenti. Pada saat ini, suara Yinayan datang dari belakang.
Yan hari ini memakai gaun merah halus panjang yang terlihat cukup meriah. Apakah kamu akan menikah? Qin bertanya dengan heran. Yan mendengus dingin. Dia mengabaikan Qin, tapi melambaikan tangannya. Kalian bukan lawannya, mundur semua. Ya, ketua sekte. Semua orang mengangguk dan menyingkir. Setelah menjatuhkan kalimat ini, Yan berbalik dan pergi. Qin berpikir sejenak dan mengikuti di belakangnya. Di aula gerbang Lingdong, Yan duduk di posisi ketua sekte dengan kesedihan di wajahnya yang cantik. Qin duduk di sampingnya dan berkata, "Saat menyerap energi murni orang lain, kamu masih dapat mempertimbangkan kesehatan orang lain. Itu menunjukkan bahwa kamu pada dasarnya adalah orang yang baik." Jadi, Yan mengertakkan gigi peraknya dan menatap ke arah Qin. "Karena sifatku baik, haruskah dimanfaatkan kamu?" kata Yan dengan marah. Qin berkata dengan panik, "Jangan bicara omong kosong tentang ini. Kapan aku memanfaatkanmu? Energi murni 10 tahun punyaku telah digunakan olehmu. Bukankah ini memanfaatkan?" Yan menyatakan inti masalah, wajah cantiknya sangat dingin. Ekspresi sesepuh di sekitarnya bahkan semakin berubah. Penatua Agung melangkah maju dan berkata dengan ngeri, "Ketua sekte, energi murni itu. Apakah kamu tidak menyerapnya?" Yan tidak berbicara, dia duduk di sana, pasrah pada takdirnya. "Artinya, kamu tidak menerobos sama sekali." Wajah Penatua Agung menjadi semakin masam. "Ketua sekte, larilah, kalau tidak ketua sekte Huang pasti akan menindas tubuhmu." Saat itu, berhenti bicara. Yan memarahi, "Jika aku pergi, dia pasti akan menumpahkan amarahnya kepada kalian." Tapi, Penatua Agung membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi disela oleh lambaian tangan Yan. Qin di samping tersenyum dan berkata, "Apakah kamu menangis karena ini?" "Diam." Yan memelototi Qin. Qin tersenyum dan berkata, "Aku masih bertanya-tanya mengapa aku bisa membunuhnya untukmu, bereskan." "Kamu bunuh dia." Yan mencibir. "Aku tidak akan mengambil barang kamu dengan gratis." Qin tersenyum, "Energi murni itu bisa membuatmu menembus paling banyak hanya 1 level. Dengan kata lain, jika kamu melangkah ke dalam Superior Master level 2, kamu akan memiliki kekuatan untuk mengalahkannya, kan?" Yan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya memalingkan wajahnya ke samping. Qin melanjutkan, "Dengan kata lain, dia berada di level terbaik sebagai Superior Master kelas 2, tidak layak disebut adik kecil. Yang menakutkan bukanlah ilmunya, tapi latar belakangnya." Penatua Agung berkata, "Di belakangnya adalah Graham Si dari keluarga Si, dan keluarga Si adalah keluarga terafiliasi dari keluarga Su di kota B. Apakah kamu sanggup menyinggung mereka?" Keluarga Si. Qin tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata itu. "Kebetulan Graham Si dan aku masih memiliki beberapa rekening lama yang belum diselesaikan. Adapun keluarga Su." Kata-kata Qin tidak berlanjut, tetapi ekspresinya sudah menunjukkan segalanya. "Membual saja." Yan mendengus pelan, "Kamu pikir kamu Deren Han dari keluarga Han? Atau Teddy dari keluarga Teng? Jangan-jangan kamu ingin bilang kamu Qin, kan?" Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.